Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Pawan Penarukan Situbondo, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Transform Kemenak batch pertama di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2025. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran pada pelajaran Akidah Akhlak dengan materi akhlak terpuji, husnuzon, ta'awun, ta'awudu, dan tasamuh dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja yang diberikan oleh LP3. Metode yang saya gunakan adalah problem based learning dengan permainan snowball, throwing, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari kita gurunya mata pelajaran Akidah Akhlak sekarang. Sambil saya mau menghidupkan whiteboard dulu ya. Halaman 7. Hari ini adalah materi pelajaran Akidah Akhlak, di mana dalam materi ini nantinya judulnya adalah tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang mana ini sudah ada pada diri kita semuanya, ya kan? Ya. Yang ada pada diri kalian, entah itu anak kecil, orang tua, sejak kita itu lahir sudah ada yang namanya perilaku dan yang sebagainya. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana akhlak yang baik. Ya, sebentar. Oke, anak-anak sekalian, sekarang materinya adalah tentang akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji ini adalah sesuatu yang sangat memang diidam-idamkan oleh Allah. Lebih-lebih kita sebagai umat Islam, sesama muslim, kita harus mendahului yang namanya akhlak terpuji, akhlak baik kepada sesamanya. Bukan cuma hanya kepada hewan, akan tetapi juga kepada manusia semuanya. Di sini nanti akan dijelaskan tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Di mana akhlak terpuji ini ada 4. Nah, ini yang pertama adalah husnuzon, yang kedua adalah ta'awun, yang ketiga tasamuh dan tawadu. Ya, ada 4 macam. Ya, ada 4 macam kategori akhlak terpuji: tasamuh, ta'awun, tawadu, dan husnuzon. Ya. Lanjut kepada selanjutnya, yaitu husnuzon. Nah, ini husnuzon, berprasangka baik kepada sesama. Salah satu contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kamu berprasangka baik bagaimana? Kalau seumpama lagi ujian harus tahu, harus yakin kalau nilainya itu baik, jangan berprasangka buruk kalau nilainya tidak baik. Oke, bagus, betul. Harus yakin. Dan yang kedua, apalagi kita melihat seseorang jalan dari sana, kita tidak boleh berprasangka buruk, tapi harus oh dia baik-baik, orangnya mau jalan ke sini, oh dia orang baik, bukan orang jahat. Itu yang perlu kita lakukan. Dalilnya apa? Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12, melarang berprasangka buruk dan berprasangka baiklah kepada Allah, bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada Allah. Salah selalu
informasi. Yang pertama, yang kedua adalah menjaga ukhuwah. Maksudnya apa? Ukhuwah adalah silaturahim. Erat kita, ukhuwah Islami, tidak boleh ada permusuhan di antara kita semua. Lebih-lebih adik-adik sekalian yang ada di kelas ini, tidak boleh kita berburuk sangka kepada teman, tidak boleh kita benci, apalagi sampai kita bertengkar. Terus yang selanjutnya adalah menjauhi sifat hasad dan dengki. Yang selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri, berzikir dan selalu berpikir yang enggak. Ya, salah satu contohnya apa? Yuk, berpikir baik dan juga kita itu fokus pada diri sendiri, berzikir dan lain sebagainya. Ini berprasangka baik kepada diri sendiri harus, ya, harus. Contohnya tadi Aliza bilang apa? Kita yakin kepada diri kita kalau nilai kita itu pasti besar, ya kan? Soal yang kita jawab itu pasti benar, itu bagus. Itu berprasangka baik pada diri kita, apalagi kepada orang lain. Dampak positif yaitu hidup menjadi tenang. Nah, hidup akan menjadi tenang kalau kita itu selalu berprasangka baik. Ya. Selanjutnya adalah menjadi pribadi yang optimis, bijaksana dan tidak terpengaruh. Terpengaruh apa? Contoh, ayo ada yang tahu? Tidak terpengaruh. Nah, ini menjadi pribadi yang optimis, bijaksana dan tidak terpengaruh. Oke, ya. Terpengaruh sama hal-hal yang jelek. Apa salah satu contohnya? Ya apa? Pergaulan bebas, ya. Artinya apa? Kalau kita di salah satu contohnya pergaulan bebas. Kalau diajak apa? Diajak yang namanya kita datang yang namanya ke musik, ya. Musik kita itu bagaimana? Apakah itu baik atau tidak untuk kita? Tidak bagus, pertanyaannya barusan. Ya. Tidak baik. Pergaulannya kita harus betul-betul dijaga pada sesama teman. Apalagi selain itu, ayo. Tidak terpengaruh sama yang lain, apalagi. Contohnya, selain kita itu pergaulan, apalagi. Ayo. Salah satunya apalagi, ayo. Gosip. Menggosipi teman-teman, bagus. Ya, menggosipi teman-teman. Tidak boleh seperti itu. Menggosipi temannya, dia tidak boleh. Karena apa? Kita tidak tahu kebenarannya apa, ya kan? Kecuali sudah tahu kebenarannya, baru kita nanti, ya, baru kita itu musyawarahkan. Jangan sampai menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Itu salah satu contohnya lagi. Bagus barusan. Oke. Sekarang kepada tawadhu. Nah, tawadhu ini adalah rendah hati, ya. Rendah hati. Di mana dalam surah Asy-Syura ayat 215, tidak lebih hebat daripada orang lain. Cara membiasakannya menjaga lisan dalam bertutur kata. Nah, ini yang namanya tawadhu adalah rendah hati, artinya kita tidak boleh sombong. Oke, salah satu contohnya apa? Angkat tangannya. Pamir. Bagus, pamer dalam artian dia itu pamer harta, pamer uang, rumah, saya anaknya presiden, saya anaknya ini. Tidak boleh, kamu miskin, tidak boleh dalam seperti itu. Nah, saya ini anaknya bupati, tidak boleh. Kita itu tidak boleh, Pak. Bagus, menjaga lisan kita. Apalagi salah satu contohnya kita menjaga lisan, apalagi barusan pamer, bagus. Tidak boleh berkata jorok. Berkata jorok, bagus, betul, barusan berkata jorok. Apalagi, ayo, apalagi berbohong. Jaga lisan kita, tidak boleh berbohong. Kepada siapa? Kepada semuanya. Lebih-lebih kepada diri kita sendiri. Masa kita mau berbohong kepada diri kita sendiri? Ya kan? Tidak, bohong. Oke, lanjut. Berusaha tidak menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Ayo, kelebihan kita apa? Salah satu contohnya apa, yuk? Berusaha tidak menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Salah satu contohnya apa? Kelebihan kita. Ya.
Kelebihan kita apa? Ayo, ayo. Kelebihan kita itu apa? Ayo. Apa? Kelebihan kita itu apa? Ayo, apa? Salah satu contoh adalah, saya sudah juara 1. Bilang ke temannya misalnya kan ya, saya sudah juara 1 di tingkat kabupaten, apa kamu bukan level saya. Itu tidak boleh seperti itu. Membanggakan kita itu di sini tidak boleh. Nah itu berlebihan kepada orang lain. Apa kamu tidak juara? Itu tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Tapi tetap hendak dalam artian kita itu tidak usah mengomongkan hal yang membuat kita itu apa namanya? Sombong nantinya ya, harus tetap hendak. Selanjutnya apa? Adalah melihat orang lain lebih hebat agar tidak sombong. Nah ini, ya. Melihat orang lain lebih hebat agar kita tidak sombong. Tetap jaga yang namanya hati. Biarkan dia seperti itu, kita tetap diam seperti biasa. Ya. Selanjutnya adalah menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Jangan mengatakan apa yuk. Menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Ayo, apa? Ayo. Menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Diri kita jangan pernah mengatakan adalah kita sempurna. Kita kekurangan. Serba kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya kan? Tidak ada yang sempurna. Semuanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, seperti itu. Terus dampak positifnya bagaimana? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, positifnya tawadhu, kita akan sering-sering selalu mengingat akan Allah tanpa disuruh itu pasti. Contohnya apa yuk? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu contohnya. Sholat bagus, sholat. Apa lagi? Berzikir. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Selain berzikir banyak kan? Contohnya kita mendekatkan diri kepada Allah bukan cuma sholat. Ya betul, bagus sholat, berzikir Pak. Apa lagi? Bersedekah. Oke, bersedekah. Ada lagi? Ayo. Selain itu apa lagi? Masih banyak kan lah? Sholat, berpuasa, ya kan? Nah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, tapi kewajiban kita sebagai umat Islam harus melaksanakan perintah Allah. Apa saja? Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, ya kan? Zakat dan haji bagi yang mampu. Ya, kalau udah mampu Pak, tidak perlu. Kemana Pak cukup? Kita cukup sholat khusus laki-laki. Itu salah satu cinta kita kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu. Apalagi yang tidak lupa dari kita adalah sering-sering baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Kalau pengen kalian itu berbicara dengan Allah, yuk baca Al-Quran. Selanjutnya adalah apa? Menjadi pribadi yang terhindar dari sifat sombong. Menjadi pribadi yang selalu berusaha dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Makanya bagaimana kita sebagai hamba Allah, mari dekatkan diri kita kepada Allah. Lanjut kepada materi selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang tasamuh, yaitu toleransi, tenggang rasa dan menghormati dan menghargai. Di mana dalam surah Al-Maidah ayat 8 diartikan adalah berlaku adil. Cara membiasakan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah terbuka dengan perbedaan dan menghormati perbedaan. Selanjutnya menjauhi sifat sombong, merasa paling diri hebat. Itu artinya apa? Kita itu tidak boleh sombong. Selain itu, sekalipun kita itu beda agama, tetap saling menghormati. Apakah di negara Islam, di negara Indonesia khususnya di sini agama hanya Islam? Ayo, yang tahu agama di Indonesia apa saja? Angkat tangannya. Oke. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Yang lain mungkin ada yang bisa juga. Yuk, betul, bagusan. Makanya bagaimana di Indonesia banyak agama.
Makanya kita toleransinya harus benar-benar ada kepada sesamanya. Tidak boleh sombong, merasa dirinya lebih hebat, apalagi merasa wah agama dia itu tidak bagus, lebih baik agamanya saya Islam. Tidak boleh seperti itu. Makanya adanya toleransi dan kita harus saling menghargai, apalagi sama-sama umat Islam. Dampak positifnya apa? Mempererat persatuan dan kesatuan. Bukan cuma kepada orang Islam saja, kepada orang Kristen, Katolik, Buddha. Kalau kita saling menghargai, maka itu satu kesatuan akan selalu aman, damai. Selanjutnya, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati tetangga, menjaga norma-norma agama, sosial dan adat istiadat, mempermudah urusan, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Itu, ya. Makanya harus ada yang namanya rasa tanggung jawab. Apalagi sebagai siswa harus punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya kalian? Adalah belajar. Tanggung jawab kalian, saya harus menjadi orang yang baik, saya harus menjadi orang sukses. Seperti itu ya, harus dilakukan dengan sebaiknya. Itu adalah rasa. Nah ini sesama apa? Sesama agama. Harus ada toleransinya kepada sesama agamanya. Yang terakhir adalah ta'awun, di mana kita itu saling tolong menolong, ya, saling membantu. Kita harus saling membantu kepada sesamanya, di mana dalam surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolong dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Caranya membiasakannya adalah menyadari manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya? Kita itu bersama, bermasyarakat. Tidak boleh kita itu hidup sendiri, karena kita hidup masyarakat, lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah melatih kepekaan agar memiliki sifat peduli, senantiasa mengikuti kegiatan sosial. Mengikuti kegiatan sosial. Apa salah satu contohnya? Misal ada kegiatan tahlilan, ikutin. Ada yang namanya pengajian, mengaji kitab dan lain sebagainya, itu diikuti. Itu adalah salah satu dampak kita itu saling membantu dan saling menolong dan ke dalam sosial kerjasama. Dampak positifnya apa? Mendapatkan pahala, ya. Kita melaksanakan kegiatan itu dapat pahala. Contohnya apa? Ikut pengajian dapat pahala, sholat dapat pahala, banyak. Belajar seperti kalian kayak gini itu dapat pahala, ya enggak? Yang terpenting dari niatnya. Terus akan terasa lebih ringan dan cepat selesai, meringankan beban dan kesulitan orang lain, menjadi pribadi dengan nilai sosial yang tinggi. Artinya apa? Kita sebagai manusia, sebagai seseorang, kita harus saling membantu, saling tolong menolong. Maka itu akan menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Masalah-masalah itu akan cepat selesai. Mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah ini, ya, salah satunya tuh kerja gotong royong, gitu ya. Gotong royong. Oke. Gimana? Tidak ada sudah ya? Di sini tidak ada. Oke. Selanjutnya karena materinya sudah selesai, sekarang saya kasih tugas per kelompok, ya. Ada tugas per kelompok untuk kalian. Materinya, pembahasannya adalah tentang materi yang sudah dijelaskan dari tadi, ya. Oke, sebelum itu saya pengen tahu berapa jumlah siswanya. Coba dari sini, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 13 siswa ya. Jadi yang 13 siswa itu dibagi menjadi 4. Sisanya ada yang 5. Biar lebih gampangnya bagaimana? Yang di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Coba kita atur dulu. Ayo atur. Posisinya harus berhadapan. Ayo cepat. Harus berhadapan. Ayo dilihat dulu. Ya. Sekarang tugas kalian, sekarang tunjuk siapa yang menjadi ketuanya. Kan,
Oke, berdiri dulu. Yang disetujui menjadi ketuanya. Ayo berdiri. Berdiri. Berdiri, ayo. Maju. Maju di sini. Ayo, di sini maju. Ayo maju. Sini. Di sini. Oke, ini kelompok C ya, kelompok C atau kelompok 3 ya. Ini kelompok. Ya coba di sini kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Kelompok 2, tengah. Kelompok 3. Saya kasih tugas kalian untuk membuat suatu pertanyaan dan ada jawabannya. Nanti akan disiksa ya, atau kita itu dirolling. Ini pertanyaan ini ke A dan B dan selanjutnya ya. Oke, ini selaku ketua harus bertanggung jawab. Oke, silakan ke tempat lagi. Ya, sama. Silakan buka buku kalian semuanya yang sudah ada di mejanya dan materinya. Buatkan suatu pertanyaan dan jawabannya. Ya, saya tunggu sampai sekarang. Oke, dikerjakan bekerja sama, sesuaikan dengan apa yang sudah tadi saya jelaskan. Ayo. Gimana sudah? Yang di sini sudah? Oke, sudah. Sudah? Oke. Sekarang saya minta ketua kelompoknya maju ke depan bawa soalnya, bawa tugasnya bawa sini, ayo. Ketua kelas atau ketua kelompok segera kumpulkan ke sini. Ayo. Sini. Ini ketua. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok. Ini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ayo. Nah. Oke, bagus. Nanti saya akan ada gamenya, di mana game itu akan saya itu lempar kepada kalian. Itu adalah semacam bola, cuman karena tidak ada bolanya, kita itu pakai ini saja. Ini adalah salah satu simpel kita untuk melakukan suatu game yang mana game ini biar semangat. Dihitung, dilempar semuanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sampai angka 10 selesai. Sampai angka 10, di mana ini jatuhnya, dia nanti yang harus gedek. Oke, misal salah satu contoh apa? Ini dilempar 1, 2, di sana lempar ke sini lagi, ke sini sampai kepada 10, angka 10 ya. Di mana 10 jatuhnya nanti ya? Itu dia nanti. Oke? Siap? Siap? Oke. Selesai. Oke. Siap-siap. Saya lempar dari arah sini dulu. Yo, lempar ke sana. 1, 2. Lempar. Dilempar pakai tangan. Lempar. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikat dulu. Jangan pakai tangan kaki. Oke, dari tugas yang kalian itu kumpulkan, siapa yang menerima bola terakhir nantinya, dia yang harus ke depan untuk menjawab pertanyaan dari grup satunya ya. Sampai hitungan 10, dari 1 sampai 10. Makanya harus cepat-cepat melempar bolanya. Kalau udah dilempar, maka hitungan itu akan semakin banyak ke kelompok tersebut ya. Paham? Oke, ini yang bolanya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo di sini. Oke, ketua kelasnya, ketua kelompoknya maju. Nah, ini sambil dibawa bolanya. Sini. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1.
Apa arti dari husnuzon? Ayo. Pertanyaannya, apa arti dari husnuzon? Berprasangka baik. Bagus. Berprasangka berprasangka baik. Artinya apa? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Oke, bagus. Boleh duduk. Salam tepuk tangan dulu. Sekarang yang kedua. Yang ini sudah, jadi tinggal dua sana sebelah ini ya. A dengan B. Oke, lempar dah jauh-jauh ya. Jauh-jauh, nggak boleh ke sana, nggak boleh. Di sini saja lempar kayak gini, nggak cepet-cepet, nggak boleh ya. Nggak boleh curang, langsung gini aja. Oke, yuk sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang maju. Oke, menjawab pertanyaan kelompok kedua. Ya, sebutkan salah satu contoh, dua contoh akhlak baik. Ayo, dua contoh akhlak baik. Ayo apa? Ayo, ini kelompok 3 harus menjawab pertanyaan kelompok 2. Nah, yang bagus. Apa lagi? Ayo. Nah, oke. Itu akhlak baik itu katanya barusan adalah tidak mencuri dan bertaat kepada kedua orang tua. Oke, bagus. Boleh dulu. Taruh tangan dulu. Karena tinggal satu, maka satunya yang di sini maju ke depan. Ayo, ketuanya maju ke depan. Pertanyaannya adalah berikan dua contoh dari akhlak husnuzon. Yang pertama, harus yakin kalau diri kita ini bisa buat melewati ujian. Oh ya, yang kedua. Yang kedua, ya harus berprasangka baik itu. Kalau semua ada orang lain yang bilang kayak gini, itu yang harus tahu dulu sebenarnya dari mana, jangan langsung percaya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Intinya adalah dari materi yang barusan adalah bagaimana kita itu berperilaku baik. Itu adalah satu cerminan untuk kita semuanya, biar kita itu kehidupan kita itu aman dan damai di dunia maupun akhir. Oke, sebelum saya tutup materi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada sudah? Kalau sudah tidak ada, maka Bapak akan tutup acara ini, materi ini. Semoga apa yang kita itu pelajari bersama semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Amin Allahumma. Baik, kita tutup materi ini, pelajaran ini, kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita istirahat, silakan perbaiki lagi mejanya ke awal. Ayo, sebelum itu istirahat.